Halo guys, welcome back to iTech Live. Saya Indra dan di video kali ini gue mau ngajak kalian untuk melihat langsung perbandingan antara desain baru Dynamic Island pada iPhone 14 Pro dengan desain notch di iPhone 13 series atau seri-seri iPhone di bawahnya. Tujuan gue membuat video perbandingan ini adalah untuk melihat apakah worth it untuk upgrade ke iPhone 14 Pro hanya untuk experience Dynamic Island-nya. Apakah signifikan perbedaan dari user interface-nya dan apakah desain Dynamic Island ini benar-benar layak menjadi teknologi penerusnya untuk di seri-seri iPhone yang akan datang. So, ikuti terus video ini. Saya Indra, let's get started. Oke, di meja gue sekarang udah ada iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro 2021 dan 2022. Dimana perbedaannya ini sangat signifikan sekali di bagian display atasnya sini. Di iPhone 13 Pro ke bawah sampai ke iPhone X dia menggunakan notch. Bedanya di seri 13 notchnya sekarang lebih kecil ya. Dan gue yakin ini nantinya untuk di seri-seri berikutnya 15 Pro, 16 Pro dan seterusnya akan menggunakan Dynamic Island seperti ini. Saat memutar konten video di sini gue melihat ya cukup adanya perbedaan yang sangat-sangat kontras sekali antara Dynamic Island dengan notch. Cuman kalau kalian tanya pendapat gue mendingan mana, kalau gue sih jujur lebih mendingan Dynamic Island karena menurut gue nggak terlalu besar gitu ya item-itemnya dibanding notch di iPhone 13 Pro. Ya memang Dynamic Island agak ngambang sedikit dan ada space di bagian atasnya sini, tapi itu cuma kegelisahan gue saat awal-awal pakai iPhone 14 Pro. Lama-kelamaan gue juga udah mulai terbiasa. Begitupun juga saat gue lagi gaming, dan ya so far so good, gue nggak pernah terganggu sama sekali dengan Dynamic Island. Dan sekat di bagian atasnya ini juga masih bisa kalian pencet kok. Jadi misalnya kalau kalian lagi di foto galeri gitu ya, atau kalau kalian lagi browsing sampai bawah, kalian pengen akses ke page paling atas, tinggal di tap aja di bagian atas Dynamic Island. Jadi ya masih bisa bekerja untuk tap sensornya. Begitupun juga untuk Dynamic Island-nya. Sekarang kita bandingin yuk antara Dynamic Island 14 Pro dengan notch iPhone 13 Pro. Oke, sekarang kita compare bedanya Dynamic Island dengan notch ya. Kita mulai dari Face ID dulu. Oke, ini harus gua angkat sedikit ya karena gue duduknya agak menyerong sedikit. Kita mulai 1 2 3. Oke. Di iPhone 13 Pro gemboknya yang di tengah dia animasinya, sedangkan di iPhone 14 Pro di bagian Dynamic Island-nya nih gemboknya. Oke, sekarang untuk Face ID Authentication, ini untuk pembayaran Apple Pay juga bisa, atau saat kalian download aplikasi yang harus memerlukan verifikasi Face ID kalian. Ini gue random aja ya, download salah satu aja di App Store, dan ini udah mulai muncul di iPhone 14 Pro juga udah mulai muncul. Sekarang kita lakukan verifikasi Face ID, double klik. Ya, di iPhone 14 Pro ada autentikasi Face ID di bagian Dynamic Island di atas sini, sedangkan di iPhone 13 Pro dia tidak ada. Oke, sekarang kita tes voice memo. Oke, kalau kita minimize. Nah, di bagian iPhone 13 Pro dia ada di bagian status bar sebelah kiri. Ini karena dia masih recording jadi dia blinking. Sedangkan di iPhone 14 Pro dia masuk ke Dynamic Island-nya ini, jadi kayak langsung membesar gitu, ada motionnya. Dan kalau kalian lihat ini seperti ada wave suaranya. Ya, ini real time suaranya, jadi kayak bukan cuma animasi doang. Lalala, lalala. Very nice. Lalu kita bisa tap di iPhone 14 Pro dan hold di iPhone 13 Pro untuk masuk ke voice memo-nya lagi. Dan satu keunggulan di iPhone 14 Pro, kita juga bisa hold tap di sini untuk quick access ke bagian Dynamic Island-nya untuk memunculkan voice memo-nya, sedangkan di iPhone 13 Pro dia nggak bisa, dia di tap sama di hold itu langsung masuk ke aplikasinya. Oke, ini gue lagi coba telepon di iPhone 13 Pro, telepon ke Satria, dan 14 Pro telepon ke Bayu. Ini kita biar rusuh sekalian ya. Halo teman-teman. Satria, Bayu, apa kabar? Mau nipu kamu ya? Enggak nipu. Coba kalian berdua ngobrol dulu deh, saya lagi syuting video dulu nih ya. Nah, di iPhone 13 Pro kalau kita minimize kayak gini, masuk ke status bar atas, sedangkan yang iPhone 14 Pro lagi-lagi masuk ke Dynamic Island. Diam Satria. Ini keren banget di iPhone 14 Pro di Dynamic Island-nya, dia kayak ada waveform gitu. Kalau gua ngomong ini warnanya orange, sedangkan kalau lawan bicaranya ngomong, coba Bayu ngomong dulu. Nah, kalau Mas Bayu ngomong, waveformnya warna hijau. So cool. Coba kita ngomong bersama-sama Mas Bayu biar waveformnya hijau dan orange.
tes. Ya tuh kan. Jadi ini real time sekali lagi waveformnya dan si lawan bicaranya warna hijau di sini dan keren banget. Lagi-lagi kita bisa hold tab untuk akses kayak semacam widget gitu. Di iPhone 13 Pro ya dia cuma nyelip di bagian icon di bagian status barnya cuma bentuk icon phone call kayak gini, dan kalau di tap langsung masuk ke menu panggilan kayak gini. Sedangkan di iPhone 14 Pro, oh I love it. Seriously. Mas Bayu ngomong lagi dong biar ada wave warna hijaunya, warna hijau. Nggak bisa, ini cuma ngebedain hijau tuh yang lagi di telepon, orange yang lagi nelponnya. Ya udah, abis ini saya FaceTime ya, stay tune ya. Oke, dadah teman-teman. Ya ini baru beberapa aplikasi yang kita tes, tapi Dynamic Island itu menurut gua jauh-jauh lebih membantu sekali. Apalagi kita bisa langsung quick access, tinggal tap kayak gini aja. Teman-teman, lagi pada ngapain? Lagi pada ngapain ya? Lagi tungguin telepon mau diminta. Settingan berarti ya. Nah ini kita coba slide. Nah kalau misalnya kita minimize tetap ada muka FaceTime-nya. Nih bisa kelihatan. Say hi to the world. Lagi-lagi ikonnya untuk di status bar iPhone 13 Pro di sebelah kiri atas, di iPhone 14 Pro di bagian notch-nya. Kalau kita hold, oh dia cuma black doang ya. Oh enggak tadi ngebug. Nih kalau kita hold nih ada opsi untuk loudspeakernya Mas Bayu, voice mute, lalu ada share play ya. Jadi Mas Bayu bisa ngelihat tampilan di home screen gua nih, coba ya. Udah screen sharing belum Mas Bay? Nih. Jadi gini Mas Bay, gua kan lagi mau masuk ke setting gitu. Keren kan? Ngapain? Nah begitupun juga untuk yang di iPhone 13 Pro ini menunya masih sama ya. Untuk matiinnya tinggal di tap, lalu screen share-nya di off-in. Gitu. Ya kurang lebih sama kayak panggilan telepon, cuman bedanya ada di bagian Dynamic Island sama di status bar sini. Yaudah teman-teman silahkan dilanjut. Oke sekarang kita tes untuk screen recordingnya. Kita aktifin dari control center 1, 2, 3. Oke, countingnya ada di Dynamic Island 14 Pro, sedangkan di sini ada di icon sininya ya. Dan kalau kita ke home screen, oke, again, lagi-lagi untuk indikator lagi screen recordingnya 13 Pro ada di status bar sebelah kiri, dan iPhone 14 Pro ada di Dynamic Island ya. Kalau kita hold tab, ya kita bisa langsung akses stop screen recording ya. Sedangkan di iPhone 13 Pro kalau kita tap dia akan ada pop up screen recording untuk stop, cancel ya. Jadi ya perbedaannya di situ. Ini sekarang udah nggak nge-pop up lagi untuk di iPhone 14 Pro, dia jadinya di hold. Apa bisa di tap ya? Kalau di tap kemana tuh? Oh enggak ya, jadi cuma sekali tap doang, nggak perlu di hold. Lalu coba yuk kita akses mute switch-nya. Kita coba yang iPhone 13 Pro dulu. Hup. Nah dia ada kayak drop down animation gitu dari bawah notch-nya, sorry dari balik notch-nya maksudnya. Sedangkan di iPhone 14 Pro dia Dynamic Island-nya yang bergerak ya untuk silent, begitupun juga untuk ring mode ya. Sedangkan di 13 Pro dia drop down kayak gitu. Menarik sekali. Ya kurang lebih konsepnya sama, hanya untuk animationnya aja yang berbeda. Oke sekarang gimana kalau kita aktifin Do Not Disturb-nya. Kita akses langsung dari control center, fokus, lalu aktifkan Do Not Disturb-nya. Kita kembali ke home screen. Oke sama ya, dua-duanya ini ada di bagian jam di kiri atas sini, status bar kiri atas. Oke sekarang kita tes untuk maps-nya ya. Di sini gua akan misalnya menavigasi ke tujuan, gua start. Nah setelah itu kita zoom out. Nah, bedanya di sini di iPhone 13 Pro lagi-lagi dia ada indikator blinking warna biru di sini yang menandakan kalau location service-nya aktif dan lagi direction nih maps-nya. Sedangkan di iPhone 14 Pro lagi-lagi dia di dalam notch-nya, memanjang kayak gini dan ada indikator location service berwarna biru, dan ini blinking juga ya, cuman nggak terlalu kelihatan. Dan kalau misalnya kita tap dia akan langsung masuk ke aplikasinya, dia nggak bisa di hold tap ya. Oke, sekarang bagaimana dengan AirDrop? Kita coba tes AirDrop. Oke, kalau misalnya di iPhone 14 Pro masih pop-up kayak gini, sedangkan untuk di iPhone 13 Pro juga masih pop-up kayak gini. Kita coba accept dua-duanya. Untuk di 14 Pro dia processingnya di Dynamic Island ya, kalau kalian tadi lihat, cuman udah langsung berhasil ya. Sedangkan di iPhone 13 Pro itu nggak kelihatan, dan ya seperti yang kalian lihat tadi, kalau udah selesai dia akan langsung directly masuk ke foto galerinya. Oke, sekarang bagaimana dengan charging untuk 13 Pro? Kita tes dulu di sini. 1, 2, 3. Ya, di indikator status bar sebelah kanan, tepat di persentase baterainya dan logo indikator baterainya, dia langsung kayak membesar gitu, terus kayak ada hijau gitu ya.
Ya, seperti itu. Sedangkan di iPhone 14 Pro harusnya lagi-lagi Dynamic Island. Ya betul, Dynamic Island-nya membesar kayak gitu. Dan icon-icon di status barnya tuh kayak menghilang karena Dynamic Island-nya dia melebar gitu ya ke seluruh bagian status bar di atas ini. Kita coba sekali lagi. Oh, very nice. Ya, ini bener-bener apa ya? Kalau dari gue pribadi sih ya, kalau dibilang apakah seinteraktif itu Dynamic Island-nya, yes it is. Sangat amat interaktif sekali. Apalagi yang kayak tadi udah gue contohin, screen recording, airdrop, mute switch, dan lain-lainnya. Itu bener-bener banyak sekali menggunakan animation di Dynamic Island ini. Dan di iPhone 13 Pro tuh rasanya jadi kayak lebih hambar gitu ya. Padahal dari kemarin kita oke-oke aja, tapi setelah ngelihat animationnya dari Dynamic Island ini, rasanya experience di iOS 16 tuh semakin mantep banget lah. Lalu kita lanjut lagi sekarang untuk aplikasi Live Activity ya, aplikasi yang emang bisa running di background. Gua akan coba timer di sini. Oke, kita mulai 1 2 3. Oke, udah mulai di sini timernya, kita minimize. Menarik. Gue hampir lupa loh, gue kira bakalan ada di sini, tapi ternyata di 13 Pro udah nggak ada sama sekali. Sedangkan di iPhone 14 Pro dia muncul lagi-lagi di Dynamic Island-nya dan bisa kita hold untuk munculin semacam widget kayak gini untuk pause dan untuk close-nya. Sedangkan di iPhone 13 Pro kalian cuma bisa akses kayak gini tuh di lock screen kalian. Ya kayak gini dia akan muncul di bagian bawah karena ini adalah Live Activity. Begitupun juga untuk di iPhone 14 Pro, kalau kalian cek untuk lock screen-nya ini juga muncul ya di bagian bawah sini. Menarik sekali, cuman kelebihannya di 14 Pro kalian dapat full akses untuk ngelihat durasi timernya. Kalian juga bisa hold tab untuk pause atau stop timernya. Very nice. Lalu berikutnya gue coba untuk play Spotify nih ya. Untuk dua-duanya ini sama aja, mau Apple Music atau konten-konten lainnya. Kita minimize. Ya, di 13 Pro nggak ada sama sekali, cuman gue yakin ini udah running background. Ya, ini dia nih untuk widgetnya. Begitupun juga 14 Pro juga ada di lock screen-nya. Again, lagi-lagi di bagian home screen ya, kalian bisa lihat nih untuk di 14 Pro ini ada waveform-nya sekali lagi. Gue nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Oke, sebentar, gue angkat dulu. Nah, nih kalian bisa lihat ya, ada waveform-nya, dan kalau kita hold tab, kita bisa dapat quick access untuk next song dan pause juga ya. Very nice ya. Dan di 13 Pro dia nggak ada apa-apa di home screen-nya. Jadi walaupun musiknya masih ngeplay, kita cuma bisa akses di lock screen aja teman-teman. Gua lanjutin dulu untuk yang iPhone 14 Pro-nya. Jadi keunggulan selain dari interface animasi tadi gitu-gitu ya, Dynamic Island-nya ini juga bisa kita gunakan untuk multitasking teman-teman. Jadi ini misalnya kita lagi setel musik di Spotify atau Apple Music gitu ya, lalu kita timer gitu, anggap aja timer. Pokoknya ini aplikasi-aplikasi yang memang ada live activity-nya gitu. Gua setel timer lalu gua minimize, dia akan kebelah jadi dua di sini. Music sama ada juga timer. Ini gue bisa langsung instantly masuk ke akses aplikasinya timer di sini, dan saat gue pengen pindah ke Spotify, gue tinggal tap aja Dynamic Island-nya dan ya gue langsung masuk ke bagian Spotify-nya. Kita slide ke home screen lagi, dia masih terbelah dua kayak gini, masih standby. Untuk nge-close-nya kita pilih salah satu di hold tab lalu kita close kayak gini. Ups, kepencet, sorry. Kita hold kayak gini lalu close. Nah, udah tinggal satu Spotify doang. Kalau Spotify pengen kita ilangin juga ya, tinggal kita close aja Spotify-nya lalu sudah deh, kembali seperti semula Dynamic Island-nya. Dan ini untuk kedepannya harusnya untuk beberapa aplikasi-aplikasi pihak ketiga atau aplikasi-aplikasi native yang memang udah bawaan dari iPhone-nya saat pertama kali kalian beli, ini harusnya nantinya akan semakin banyak compatibility-nya. Contohnya kayak tadi Google Maps udah, karena kan Google Maps third party gitu ya. Ya kalau gue sih ngarepnya tetap lah ya, dari saat iPhone 14 Pro pertama kali ini rilis, coba inilah misalnya GoFood gitu kan. Kalau misalnya kalian pesen GoFood, nanti ada historinya nih. Jadi udah sampai mananya, kita nggak usah ngecek-ngecek ke aplikasinya lagi. Jadi kayak progresnya gitu, drivernya dari ujung sini kalau ke ujung kanan tuh udah mau sampai gitu, pasti lucu deh gitu. Dan contoh kayak kemarin juga banyak yang nanya gue pakai aplikasi apa untuk mantau skor bola. Di sini gue pakai Score Spot teman-teman. Jadi ini aplikasi skor bola yang memang udah mendukung Dynamic Island dan live activity-nya. Ini tadi malam udah ya. Oh ini yang upcoming-nya Kroasia sama Brazil, 2 hari lagi 7 jam. Ini bisa kita notification. Jadi nanti bakal ada notifikasinya kalau misalnya pertandingan udah mau mulai. Dan ini nih
filter yang logo petir di tengah sini live activity. Jadi once ini gua minimize, udah nih jadi papan skor bola Dynamic Island gua, multifungsi kan. Jadi nanti kalau misalnya skornya 1-0 Kroasia gitu, 1 Brazil 0 gitu, 2 sama 2, dia update terus gitu. Dia bener-bener lifetime, sama kayak kalau kalian lihat di bagian lock screen-nya di sini akan ada skornya, bener-bener aktual banget. Ya kadang gua kalau lagi nggak pengen nonton siaran langsungnya gitu ya, gua lagi nonton YouTube atau lagi apa, gua aktifin aja skor spot ini dan skornya tetap ada di atas sini. Jadi gua benar-benar bisa langsung tahu up to date-nya gitu. Dan ya ini adalah satu contoh dari aplikasi skor spot ini, dan hopefully kedepannya banyak aplikasi-aplikasi lainnya lagi yang udah mendukung live activity khususnya untuk di Dynamic Island iPhone 14 Pro. Dan untuk urusan pertanyaan apakah it's okay untuk pakai iPhone 13 Pro aja tanpa Dynamic Island, ya gua nggak pernah maksa kalian untuk better ambil 14 karena Dynamic Island ya, karena sekali lagi ini cuma apa ya, kalau dari pendapat gua sendiri yang selama ini udah cukup lama ya mengexperience iPhone dengan tampilan notch seperti ini kayak versi refreshnya dari notch gitu ya, jadi lebih interaktif segala macem. Cuman ya sebenarnya dengan notch ini aja, kalau misalnya kalian tuh nggak terlalu peduliin banget dengan animation dengan widget seperti yang udah kita bandingkan tadi antara 13 Pro dengan 14 Pro, ya that's okay sebenarnya, karena ya selama ini sebelum adanya iPhone 14 Pro ini gue pakai iPhone 13 Pro, pakai iPhone 13, 11 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 10, 10s, ya nggak masalah. Pokoknya semua perbedaan antara 13 Pro dengan 14 Pro dengan Dynamic Island lebih interaktif, ini kurang lebih konsepnya sama ya. Keduanya konsepnya sama, hanya aja stylenya, animationnya, dan interface-nya itu berbeda. Jadi ya, so that's why menurut gue di iPhone 14 Pro, iOS 16-nya atau mungkin nanti next-nya di iOS 17 akan jauh-jauh lebih interaktif karena Apple punya ruang lebih untuk bereksperimen dan bermain-main dengan Dynamic Island di lineup iPhone-nya. Ya, jadi pada awalnya gue mengira Dynamic Island itu ya hanya gimmick semata dari Apple lah. Namun setelah gue lama-kelamaan pakai iPhone 14 Pro dan ngerasain secara langsung, ternyata ini lebih dari itu. Karena memang Dynamic Island ini bener-bener bisa begitu interaktif dari konsep sistem kerjanya operating system iOS 16 yang tadinya di notch design itu oke, ya udah di Dynamic Island ini bener-bener rasanya kayak lebih disempurnakan. Tadi gue juga bilang kalau di iPhone 13 Pro itu rasanya kayak hambar banget gitu, kayak jadi ada yang tidak lengkap gitu. Ini berarti kan upgrade di Dynamic Island itu begitu signifikan karena memang sangat interaktif banget untuk masuk ke berbagai macam aplikasi yang native dari Apple maupun yang pihak ketiga. Dan karena emang di iPhone 14 series ini adalah iPhone seri pertama yang mengadaptasi Dynamic Island ini, harusnya untuk beberapa tahun ke depan Dynamic Island ini bisa disempurnakan jauh-jauh lebih interaktif lagi sama Apple, dan pastinya udah mendukung banyak aplikasi third party di luar sana. Jadi untuk kesimpulannya ya menurut gua nggak apa-apa kalau kalian mau bertahan dengan notch, tapi mungkin untuk kalian yang pengen merasakan experience user interface pada operating system terbaru Apple yang saat ini adalah 16, kita nggak tahu di tahun depan juga udah mulai start yang 17, 18 dan berikutnya, mending langsung sikat yang Dynamic Island karena kalau orang bilang itu future proof lah dari fitur yang diberikan. Dan gue yakin di luar sana masih ada teman-teman pengguna iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, iPhone SE Gen 2, Gen 3 atau mungkin Gen 1 yang memang masih ada home button, belum ada notch-nya gitu ya, masih ada jidat sama dagunya gitu. Ya nggak masalah, mungkin mereka atau kalian udah nyaman dengan diagonal layar seperti itu. Jadi sebenarnya tuh nggak terlalu terpaku dengan desain layar, mau yang notch, mau yang Dynamic Island, mau yang masih ada jidat sama dagu dan ada home buttonnya. Jadi ya pertanyaannya, kalian lebih nyaman layar iPhone yang standar, yang kotak, atau dengan desain notch, atau dengan Dynamic Island yang baru aja dikeluarin Apple pada seri iPhone 14 Pro di tahun 2022 ini? Silahkan komentar aja di bawah, dan semoga video ini bisa memberikan kalian referensi mungkin yang masih pikir-pikir belum ada niatan mau upgrade ke iPhone 14 Pro, masih mau nahan setahun lagi di tahun 2023 menunggu iPhone 15 Pro, atau mungkin kalian emang udah niat banget mau upgrade ke iPhone 14 Pro tapi sampai saat ini kalian masih belum tahu Dynamic Island itu bisanya untuk apa sih. So ya, semoga video ini membantu. Please like and share this video, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, and until next time, goodbye.